Sebuah brand lokal yang cukup banyak dikenal beberapa PC entusias akhirnya merilis I/O water cooling yang sebelumnya dia banyak merilis beberapa casing. Tapi kali ini dia menjeburkan diri di market I/O water cooling. Cube Gaming merilis 4 buah tipe water cooling. Yang paling terendah adalah Lumines, Nitrix, Blazeview, dan Novacore. Kali ini saya Mr. Mardi di MFF Review akan mereview I/O water cooling ini dengan tipe Novacore 240 mm berwarna putih. Mungkin Cube Gaming ingin meramaikan pasar I/O water cooling karena untuk saat ini I/O water cooling trennya cukup cepat sekali. Ya, yang dulu tuh menggunakan water blocknya ada fan-nya, kali ini ada beberapa brand pendatang baru dia menggunakan monitoring L-shapes. Untuk paket pembeliannya, Novacore sudah terdapat sebuah manual user untuk memasang I/O water cooling tersebut. Untuk bracket Intelnya dia sudah support untuk LGA 115X, 1200, 1700, 1800, 2011, dan 1366. Sedangkan untuk AMD-nya dia hanya support AM4 dan AM5 saja. Ini juga sudah termasuk thermal paste. Kalian juga tidak usah membeli thermal paste lagi karena ini thermal paste-nya untuk thermal conductivity-nya cukup tinggi. Kalian mendapatkan 2 buah kabel Type-C to Type-A dan Type-C to USB 2.0 9 pin. Gunanya untuk mensinkronkan monitoring AMOLED dari water cooling ini ke sistem PC kalian. Dan paket pembeliannya termasuk monitoring AMOLED L-shapes, dan untuk kedua buah fan-nya ini sudah pre-install atau sudah dipasangkan dari pabrikan. Untuk spesifikasi detail dari I/O water cooling ini, dia menggunakan 2 buah fan 120 mm dengan kecepatan 2600 rpm kurang lebih 10% dan airflow-nya sekitar 81 cfm. Untuk air pressure 3,6 mm H2O dan fan noise-nya 36,4 dBA. Fan ini menggunakan dual ball bearing, jadi dia tidak menggunakan hydraulic bearing. Untuk spesifikasi pump pada I/O water cooling ini, dia memiliki speed sekitar 2500 rpm kurang lebih 10% dengan menggunakan teknologi hydraulic bearing. Untuk radiatornya dia menggunakan material aluminium dan fin-nya cukup rapat. Selain itu ketebalan radiatornya sekitar 27 mm. Juga terdapat 3 pin ARGB yang daisy chain yang bisa kalian sinkronkan ke kontrol ARGB ataupun motherboard yang sudah support 3 pin ARGB. Untuk ARGB-nya terletak pada fan bagian tengah fan, jadi nggak terlalu begitu kelihatan mencolok ya. Ini sebenarnya cukup sebagai pemanis aja, karena ini fan performance, I/O water cooling performance yang tidak memiliki banyak aksen LED ARGB. Monitoring yang digunakan Novacore, dia menggunakan tipe AMOLED dengan ukuran 6,5 inch. Berikutnya kita akan mengetes performa dari I/O water cooling ini dengan 2 buah preset, yaitu preset default dan preset PBO custom open limit. Juga kita akan mengetes 4 buah game. Jadi seberapa bagus performa dari I/O water cooling ini. Dan kita juga akan mengetes dengan 2 buah GPU, yaitu GT 1030 untuk benchmark sintetis dan RTX 5068GB untuk pengetesan gaming. Untuk pengetesan benchmark sintetis, core clock average dengan preset default, Cinebench R23 multi-core test routing, kita dapatkan hasil maksimal di 5,4 GHz dan disusul oleh 3D Max CPU profile di 5,3 GHz. Lalu untuk CPU package power preset default, yang paling tinggi di iCruncher PI5B di 162,1 watt, disusul juga di Cinebench R23 multi-core test routing dan CPU Z Benchmark. Ini biasanya yang paling ditunggu-tunggu CPU di average dengan preset default. Paling tinggi ditempati oleh 3D Max CPU Profile di 69,1 derajat Celcius,
disusul oleh Genesis R23 multicore thresholding di 68 derajat Celcius. Ini menurut saya cukup adem ya untuk preset default dengan tes benchmark sintetis, dan berikut saya tampilkan general log view-nya. Kita lanjut untuk hasil dari PBO Custom Open Limit. Core clock average yang kita dapatkan paling tinggi berada di Y-Cruncher PI5B di 5,6 GHz, disusul oleh Genesis R23 multicore di 5,5 GHz. Berikutnya di CPU Packet Power, ini biasanya kalian menyebutnya TDP. Ini paling tinggi berada di Genesis R23 multicore thresholding di 248 watt dan disusul oleh CPU Z benchmark di 211 watt. Dan yang terakhir, CPU The Average PBO Custom Open Limit yang paling tinggi dipegang oleh Genesis R23 multicore thresholding berada di rata-rata sekitar 91,36 derajat Celcius dan disusul oleh Y-Cruncher PI5B. Dan berikut saya tampilkan general log viewer dari hasil PBO Custom Open Limit. Berikutnya kita akan menampilkan dari hasil gaming dengan resolusi Full HD dengan preset high tanpa menggunakan DLSS maupun ray tracing. Paling tinggi dipegang oleh Battlefield 5 multiplayer, maksimal itu di 84 derajat Celcius dengan rata-rata 68 derajat Celcius. Dan selain itu dipegang juga oleh Need for Speed Heat di 77,1 derajat Celcius dan average-nya di 73,36 derajat Celcius. Kedua game ini sebenarnya kalau pengalaman saya ini lebih ke CPU bound. Dari beberapa pengetesan tersebut, untuk penggunaan harian, misalkan menggunakan CPU high-end dari Core i9 maupun Ryzen 9 9900X atau 9950X 3D, ini menurut saya masih cukup menghandle dari beberapa performa prosesor tersebut. Tapi jika kalian lepas powernya, ya ini pasti akan mentok sih. Kalau tidak salah, untuk I/O water cooling sekelas 240 mm, dia memiliki TDP antara 200 sampai 250 watt. Dengan memiliki dua buah ukuran 240 mm dan 360 mm, jika kalian menggunakan CPU high-end, ya saya sarankan belilah yang 360 mm karena mungkin akan dapat membantu mendinginkan lebih baik lagi dengan performa yang lebih bagus lagi daripada yang 240 mm. Tak lupa juga kalian harus install Nova Core untuk mengatur settingan dari tampilan monitoring tersebut. Ini bisa kalian ganti dengan foto kalian ataupun video dan beberapa peletakan monitoring seperti temperatur, performance, itu ada semua sih di software dari Nova Core. Ini selain mengecondongkan performance, dia mengecondongkan tampilan juga. Nggak lupa performance oke, tampilan oke. Inilah salah satu keunggulan dari Cube Gaming Nova Core. Untuk beberapa PC entusias yang ingin mengetahui lebih banyak tentang produk di Cube Gaming, kalian bisa buka di www.cubegaming.id. Di situ produknya, ekosistemnya cukup banyak sekarang. Ada RAM, PSU, SSD, gaming case,
dan monitor, IO water cooling, air cooler, RGB fan, LED strip, dan lain-lain. Jadi untuk beberapa PC entusias yang ingin bertanya, silahkan order di kolom komentar. Saya Mr. Madi, pamit undur diri, sampai bertemu di beberapa ulasan part PC selanjutnya.